Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang J di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa ya. Bang J mendoakan semoga yang masih setia menonton video dari Yona Sehat Jiwa diberikan kesehatan baik fisik maupun jiwanya, diberikan rezeki yang banyak dan diberikan kelancaran dalam menyelesaikan semua persoalan serta pekerjaan ya. Nah, untuk kesempatan kali ini Bang J akan mengulas tentang bagaimana sih cara kita melatih menghardik pada pasien halusinasi. Nah, tentu Bang J berharap teman-teman bisa mengikuti sampai selesai, jangan di skip supaya dapat manfaatnya, dan jika dirasa bermanfaat silahkan share ke teman, saudara, atau siapapun yang membutuhkan informasi ini. Dan jangan lupa jika suka like dan berikan komentar yang membangun, yang positif ya di kolom komentar. Nah, kemudian jangan lupa juga di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan tentu aktifkan loncengnya supaya tahu informasi-informasi terkini tentang kesehatan jiwa. Nah, konten ini, video ini Bang J bikin supaya apa sih? Semua orang yang berhubungan langsung atau berinteraksi dengan pasien, harapannya bisa berkontribusi atau melatih pasien untuk menghardik yang benar ya. Nah, subbahasan yang akan Pak Jalil sampaikan, yang Bang J sampaikan itu satu, apa sih pengertian latihan menghardik ya, supaya tahu bahwa oh ya menghardik itu seperti itu. Kemudian tujuannya apa? Kemudian alat yang dibutuhkan apa? Ya, dan lebih penting lagi bagaimana cara mendemonstrasikannya. Nah, tentu di roleplay demonstrasi ke depan di konten berikutnya akan lebih jelas lagi. Nah, bagaimana mengevaluasi hasil? Jika menghardik dilakukan dengan benar, bagaimana kira-kira yang dirasakan pasien, yang dialami pasien. Nah, ketika materi ini benar-benar dipahami oleh tenaga kesehatan ya, khususnya perawat, maka perawat akan bisa melatih pasien untuk bisa menghardik dengan baik, bahkan bisa mengedukasi keluarga untuk mendampingi pasien melakukan menghardik, sehingga coping yang dibangun perawat juga optimal. Jadi benar-benar tergantikan ketika mengalami halusinasi yang dilakukan bukan yang maladaptif tapi yang adaptif. Nah, menghardik adalah salah satunya yang perlu dikuasai. Karena apa? Tentu ketika banyak melakukan kegiatan ya harusnya diputus dulu suaranya ya. Nah, sekarang mulai dari pengertian menghardik. Apa sih menghardik itu ya? Kadang-kadang kita langsung aja, Mas, saya ajari menghardik ya. Menghardik itu tujuannya untuk menghilangkan halusinasi. Nanti kalau menghardik, kamu mengucapkan kalimat berulang-ulang di dalam hati. Nah, nggak disampaikan juga berapa kali. Bisa nggak? Lah, belum diajari sudah bisa nggak ya. Seharusnya ya kita jelaskan dulu. Ya, bagaimana pasien itu akhirnya mengerti dulu. Apa sih menghardik itu? Ya. Kenapa harus tahu pengertiannya? Seperti halnya kita kalau misalnya mengerjakan sesuatu ya, atau kita lagi sekolah perawat kemudian diajari menyuntik, pasti dosennya akan menceritakan dulu menyuntik adalah. Kemudian ketika kita mau belajar memasang kateter, pasti dijelaskan kateterisasi adalah, memasang kateter adalah. Nah, ya sebaiknya kita ketika mengajarkan pasien juga sama. Kita jelaskan dulu gitu kan. Apa sih menghardik itu? Cara yang dilakukan pasien atau orang yang mengalami halusinasi atau pada saat halusinasinya muncul. Nah, cara itu bagaimana? Mengucapkan kalimat di dalam hati. Berulang-ulang, kalau nggak dalam hati nanti dikira kumat. Tentu 3-4 kali
sampai suara itu hilang atau halusinasinya hilang. Sudah jelas ya? Kalau memang pasien belum jelas ya diulangi lagi ya. Nah, tujuan latihan mengadik apa? Supaya isi halusinasinya putus. Dengan mengucapkan kalimat secara berulang, halusinasinya akhirnya terputus. Kalau bolak-balik terputus, apa? Ya hilanglah memang. Nah, sehingga tentu tidak hanya satu kali mengucapkan, pergi-pergi, saya mau dengar kamu suapa asu titik. Seharusnya diulang-ulang, ya. Tentu ketika dia mengucapkan kalimat secara berulang-ulang, yang ada dia akan fokus dan konsen dengan kalimat itu. Sehingga dia akan bisa memutus. Nah, repetitif kuncinya. Nggak cukup sekali. Ya, kadang pasien kalau tanya, kamu udah tahu mengadik? Sudah diajarkan? Sudah, coba tunjukkan. Cukup itu saja? Cukup, Pak. Bagaimana mungkin akan bisa membantu? Artinya ya kita harus detail menjelaskannya, harus benar-benar jelas ya. Karena apa? Tujuan ini yang akan membentuk sikap mendukung pasien ke arah yang lebih baik. Mau dilakukan atau tidak, teknik mengadik ini tergantung jelas nggak kita menjelaskannya. Kalau misalnya, Mas, kalau ada suara diadik ya supaya suaranya hilang. Memang benar, bagaimana bisa hilang dengan mengadik? Wong menghadiknya cuma sekali, pergi-pergi. Atau astagfirullahaladzim, nah kan tidak bisa ya. Kemudian alat ya. Kita juga harus tahu, pasien itu perlu paham. Sebenarnya ketika menghadik perlu alat enggak sih? Ya, apa perlu ballpoint, perlu piring, perlu apa? Nah, tentu tidak perlu ya. Perlu hanya pasiennya sendiri saja. Bagaimana dia fokus, konsen. Pastikan siapkan bahwa saya mengenali bahwa saya sedang mengalami yang namanya halusinasi. Dan saya harus menghadik. Siap dulu ya. Saya sudah punya materi apa yang akan saya ucapkan. Kemudian saya hanya butuh konsentrasi dan fokus. Ya. Nah, sehingga pasien tahu, oh ini benar-benar sangat bermanfaat buat saya. Kenapa? Karena nggak butuh apa-apa, hanya butuh diri kita sendiri saja. Ya. Nah, ketika kita memang sudah tahu bahwa ini tidak ada alatnya dan pasien tahu, saya yakin pasien itu terdorong untuk melakukan. Ya, pasien itu akan termotivasi. Ya, tapi memang harus disampaikan benar-benar, kalau enggak ya bagaimana? Sama halnya kita nyuruh mandi pasien. Ya, kalau gatel mandi ya, tapi dia nggak pernah dijelasin apa yang dipersiapkan. Ya, fokus ya, tutup telinga. Kalau memang sampai tutup telinga juga nggak bisa ya, pastikan konsentrasi lagi. Apa? Tutup mata. Nah, kalau dengan posisi duduk tegak sudah bisa fokus, bisa konsen ya sebenarnya nggak perlu tutup telinga, tutup mata ya. Karena malah aneh nanti kalau keluarga nggak diedukasi dikira kambuh lagi. Nah, kemudian tahu cara menghadik. Artinya dia tahu persis, jadi modal ya. Kemudian langkah-langkah menghadik. Tentu ini penting buat pasien ya, supaya pasien ini menjadi jauh lebih baik, lebih bisa terstruktur melakukannya. Nah, biasanya ini karena nyampur-nyampur ya nggak jelas. Seharusnya kalau mau mengajarkan itu pertama sebutkan langkahnya dulu baru didemonstrasikan. Jangan mendemonstrasikan sambil menjelaskan. Kadang menjelaskan, kadang praktek, bingung pasiennya. Artinya kan harus dijelaskan dulu. Mas, saya akan mengajarkan menghadik. Jadi saya jelaskan dulu ya langkah-langkahnya. Pertama, kenali dulu bahwa kamu sedang berhalusinasi. Kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, paham ya? Paham. Kalau begitu, saya akan coba praktekkan cara menghadik. Kamu melihat saja, perhatikan cara saya
praktekkan. Boleh? Boleh Pak. Oke, kalau begitu silahkan perhatikan saat saya mempraktekkan. Jadi pertama yang harus dilakukan, kenali adanya halusinasi. Berusaha untuk fokus. Sambil berdiri boleh, duduk boleh. Jika belum bisa fokus, silahkan tutup telinga, tutup mata. Tapi kalau sudah bisa ya nggak usah ya. Pilih kalimat yang nyaman, nggak harus panjang, nanti lupa. Pendek-pendek tapi berulang-ulang, prinsipnya kan di situ. Kalau perlu, latih membuat kalimat sendiri, jangan pakai pergi-pergi sama dengar kamu suara palsu, kamu nggak nyata, panjang banget. Kalau orang biasa di sawah mungkin akan kesulitan ya untuk menghafal sepanjang itu gitu kan. Ucapkan berulang 3-4 kali ya, selingi dengan napas dalam 1 kali. Setelah itu evaluasi lagi. Ternyata masih ada, lakukan lagi 3-4 kali lagi. Nah, yang tentu kan lakukan sampai halusinasinya hilang. Nah, kalau memang dia sudah jelas dengan langkah, kita praktekkan, kemudian tanya gimana, sudah mengerti? Bisa. Sudah Pak. Oke, kalau begitu gimana kalau kamu mencoba? Kalau belum berani, yuk kita bareng-bareng. Nah, kemudian setelah pasiennya mencoba, bagus sekali kamu bisa. Maka bagaimana dikenalkan cara mengevaluasi ketika pasien sudah melakukan menghadix dengan benar. Jadi, Mas, kalau misalnya kamu sudah melakukan menghadix dengan benar, apa yang akan kamu rasakan? Yang pertama pasti rileks. Yang kedua fresh otaknya. Yang berikutnya apa? Kalau dilakukan dengan benar, bisa jadi halusinasinya hilang. Nah, ini penting sekali diketahui. Karena apa? Kadang-kadang pasien itu tidak tertarik untuk menggunakan cara itu. Karena memang tidak pernah dijelaskan oleh perawat. Sama halnya kita ngajarin orang cara makan yang benar. Tapi tidak pernah dijelaskan bahwa makan itu manfaatnya apa, berhenti ketika seperti apa. Sama aja dengan menghadix ini. Ya. Ketika badannya rileks, kenapa rileks? Pasti ada distraksi, kecemasannya berkurang, rileks ya. Kemudian pikirannya longgar, fresh ya, cemasnya hilang. Kalau cemasnya hilang, apa yang terjadi? Ya tentu halusinasinya akan hilang ya. Nah, sehingga tentu ini akan sangat manfaat pasien kalau diajarkan dengan baik. Nah, untuk berikutnya saya akan coba jelaskan bagaimana sih kita cara mengenalkan masalah halusinasi. Seharusnya ini di sebelumnya menghadix ya, tapi nggak ada masalah. Intinya bagaimana kita ingin membuat pasien mengerti bahwa apa yang dialami itu adalah sebuah masalah yang harus diatasi ya. Kenapa perlu latihan mengenal masalah. Terus kemudian menjelaskan penyebab ya, dan tanda gejala halusinasi. Karena mungkin saja pasien itu nggak ngerti ya apa yang dialami itu. Kemudian dampaknya jika halusinasi jika tidak diatasi, dampaknya apa. Bisa jadi pasien nggak ngerti memang resikonya apa jika dia diamkan halusinasinya itu. Dan dia juga nggak tahu kalau ada cara-cara yang bisa dia pelajari untuk menolong dirinya sendiri saat mengalami halusinasi. Ya. Jadi untuk mengenal ini ya penting sekali. Jadi kalau misalnya orang nggak kenal apa yang terjadi, apa yang dirasakan, dan tidak bisa menilai bahwa itu benar-benar masalah dan tidak bisa memutuskan halusinasi itu perlu diatasi kalau tidak menimbulkan dampak ya tentu jangan harap pasien itu akan menolong dirinya sendiri dengan belajar cara-cara mengatasi halusinasi. Karena upaya seseorang untuk mengatasi masalah berangkat dari sejauh mana kita memahami masalah itu. Kita bisa menilai masalah itu. Kita bisa mengambil keputusan dan kita berkomitmen untuk melakukan itu. Kalau nggak bisa ya belajar. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan ya. Semoga